Gimana Kang? Lu Akang tuh kok yang ditanya masih sekitar nasab sama nasab. Kasihan saya. Kasihan sama siapa? Kasihan sama Bani Ba'alawi. Semakin terpojok, semakin tersisih. Bahkan ada duriahnya yang sudah merasa benar-benar stres menurut saya, sehingga dia membuat sebuah skenario dalam ceramahnya bagaimana cara memulangkan dia ke negeri asalnya, yaitu di Yaman. ya nggak usah saya sebutkan ya, ada banyak itu ceritanya di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saya Salim dan Salahuddin bin Salim bin Ahmad bin Jindan, pimpinan Majelis Taklim Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Jalan Otista Raya nomor 117, Jakarta Timur, dan sekaligus Ketua Umum Harjo Habaib Relasi Jokowi. Saya banyak melihat dan juga saya banyak mendengar, dan juga saya mendengar langsung bagaimana gerakan-gerakan yang sampai kadang-kadang masif di masyarakat, terutama boleh dikatakan dikategorikan masuk dalam rasis, yaitu mengusir para habaib Ba'alawi dari NKRI. Di sini saya mengajak antum semuanya agar pakai naluri akal yang cerdas. Sebagai WNI, hendaknya datangilah DPR RI atau ke Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, memohon agar imigran keturunan Yaman yang sudah ratusan tahun di sini dideportasi dari NKRI. Semoga berhasil, dan juga lebih bagus datangi, sambangi soan ke Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar dan Ketua Umum Tanfidiyah PBNU Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, dan juga ke Sekjen PBNU Bapak Haji Gus Ipul. Datangi beliau dan demo kalau perlu di situ, minta agar para habaib Ba'alawi dipecat dari pengurusan Nahdlatul Ulama, baik di pusat sampai ke pengurus anak ranting. Tak usah berkuar-kuar di media, nggak usah berkuar-kuar mengusir habaib Ba'alawi. Saya orang pertama, apabila DPRI memutuskan, apabila Presiden Republik Indonesia mendukung, apabila Wapres mendukung agar imigran keturunan Yaman, yaitu dari habaib Ba'alawi, diusir dari NKRI, saya orang pertama, dan saya siap dipecat sebagai Wakil Ketua Tanfidiyah PWNU DKI Jakarta. Gak usah diteruskan atulah ya. Kalau Akang maksa, maka saya kasih tahu, sebetulnya Bani Ba'alawi yang ada di Indonesia, para habaib itu diuntungkan oleh orang-orang Nahdliyin. Mereka dihormati, mereka dihargai, bahkan mereka dimuliakan di Indonesia selama ini.
Betul tidak? Bahkan diuntungkan pula dengan kemarin Gudraswala kita kumpul di pesantren Benda Kerep yang memutuskan bahwasanya silsilah Ba'alawi adalah mukhtalafun fih. Sangat diuntungkan mereka dengan kalimat mukhtalafun fih itu. Kalau ikhtilaf berarti bisa iya bisa tidak kan? Kenapa demikian? Sebab beberapa ulama dunia itu di Mesir dari tahun 2009 itu, di Yaman, di Yordania pun beberapa ulama sudah mengatakan bahwasanya silsilah Ba'alawi sampai ke Rasulullah batal. Lah kita masih mukhtalafun fih. Enak toh? Ya, untung saja kemarin itu ketika kita kumpul di Benda Kerep, kita tidak buka kitab Al-Ghuror. Oh, kalau kita buka kitab Al-Ghuror, makin tidak masuk akal tentang silsilah Ba'alawi sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nggak masuk akalnya di mana? Bayangkan, pada halaman 115 di dalam kitab tersebut, penentuan nasab Ba'alawi sampai ke Rasulullah itu hanya ditentukan melalui mimpi. Yang mimpi siapa? Lalu disebutkan juga di kitab tersebut di halaman 108 bahwasanya ada seorang ulama namanya Syekh Abdullah bin Alwi bin Faqih Muqaddam. Ada seorang ulama, ini juga gak disebutkan lagi ulamanya siapa, yang bermimpi ketemu Rasulullah, menyatakan bahwasanya Ba'alawi adalah dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus juga ada di halaman 117 kalau tidak salah di kitab yang sama, Al-Ghuror. Itu yang menentukan penentuan nasab justru melalui orang lain, padahal saudaranya ada di situ. Ada seorang yang datang ke Basrah namanya Ali. Beliau ke Basrah bertanya kepada seseorang imam, seorang qadhi di sana. Padahal di Basrah itu mestinya dia punya saudara namanya Muhammad dan Husain, karena Ali, Muhammad dan Husain itu tiga-tiganya adalah putra dari Ahmad. Ahmad itu adalah keluarga dari Basrah, mereka tinggal di Basrah. Jadi kalau seandainya Ali datang ke Basrah, itu mestinya dia menemui Muhammad, menemui Husain, dan itu terjadi pada abad ke-6. Menurut saya abad ke-6 itu dzurriyyah Nabi yang ada di situ mestinya sudah banyak. Kenapa tidak menemukan satupun dari saudaranya, bahkan nanyanya kepada seorang imam yang itu orang lain, bukan dari dzurriyyah Nabi atau bukan dari dzurriyyah mereka. Jadi sesuatu yang menurut saya mestinya tidak ada diadakan di kitab Al-Ghuror itu. Dan sampean Kang boleh baca nanti kitab ini, itu yang menulisnya justru dari Bani Ba'alawi sendiri. Siapa yang menulisnya? Itu adalah Muhammad Ali bin Alwi-Khirid yang wafat tahun 960 Hijriah. Ditulis oleh keluarganya sendiri, mengaku sebagai dzurriyyah Nabi sendiri, tapi cerita dalam kitabnya tidak ada satupun yang bisa diterima oleh akal sehat.